Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih puasa Ramadan. Kita masih membahas syarat-syarat diwajibkan atau syarat-syarat wajib dan sah puasa Ramadan seseorang. Yang ketiga adalah baligh. Kemudian kita sudah sebutkan ciri-ciri baligh. Pada hari ini kita akan sebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah apakah orang yang sudah baligh wajib mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan saat sebelum baliknya. Orang yang sudah balik tidak wajib mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan saat sebelum baliknya. Ini sebagaimana ijma' para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah dia berkata, la yajibu shaumu Ramadan 'ala as-sabiyyi wala yajibu alaihi qada'u ma fata qabla al-bulughi bila khilafin. Puasa Ramadan tidak wajib atas anak kecil yang belum balik, dan tidak wajib pula dia mengqadha puasa-puasa yang telah dia tinggalkan saat sebelum baliknya. Ini tanpa ada perselisihan para ulama. Kemudian juga masa kecil itu bukanlah masa taklif sebagaimana hadis di atas, hadis yang kita sudah sebutkan. Kalau seandainya diwajibkan mengqadha, maka dia juga akan diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan saat sebelum dia balik. Jadi kesimpulannya adalah anak kecil atau orang yang sudah balik tidak wajib mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan saat dia balik. Yang kedua, anjuran melatih anak kecil mumayyiz untuk berpuasa. Anjuran melatih anak kecil yang mumayyiz, itu yang belum balik, untuk berpuasa. Sebelumnya, berapakah umur seseorang anak baru dikatakan mumayyiz? Berapakah umur seorang anak baru dikatakan mumayyiz? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dia berkata bahwasanya seorang anak dikatakan mumayyiz secara umum adalah ketika sudah beranjak umur 7 tahun. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahlah oleh kalian, wahai kedua orang tua, anak-anak kalian untuk solat
sedangkan dia berumur 7 tahun. Di sini para jumhur ulama, ya kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya umur mumayyiz itu mulai dari umur 7 tahun. Namun jika ada anak yang sudah bisa membedakan mana yang bisa membahayakan bagi dirinya dan mana yang bisa bermanfaat untuk dirinya, atau anak yang bisa diajak berbicara, atau anak yang bisa nyambung ketika berbicara, maka dia sudah mumayyiz walaupun belum berumur 7 tahun. Jadi inilah umur mumayyiz. Kita akan melanjutkan yang kedua tadi, yaitu anjuran melatih anak kecil yang mumayyiz untuk berpuasa. Jadi dianjurkan kepada orang tua untuk melatih anak-anak mereka agar berpuasa, sehingga kelak ketika mereka sudah dewasa mereka terbiasa untuk melakukan puasa Ramadan. Dan inilah diantara kenapa, ya diantara jawaban orang tua yang bertanya-tanya, kenapa kok anak saya ketika dewasa malah sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah kita tidak mengindahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika sudah berumur 7 tahun. Ini yang kita tidak indahkan ketika anak-anak kita berumur demikian, berumur 7 tahun. Malah kita membiarkan mereka bermain saja tanpa kita membimbing mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika mereka sudah tidak terbiasa di waktu kecilnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berumur 7 tahun, maka tentu ketika dewasa mereka sangat berat untuk melakukannya. Oleh karena itu, dianjurkan untuk kepada kedua orang tua untuk melatih anak-anak mereka yang sudah mumayyiz untuk berpuasa. Entah itu berpuasanya setengah hari untuk melatih mereka sampai zuhur kah, sampai asar dan seterusnya. Dan alhamdulillah kalau mereka sudah mampu sampai maghrib. Para muslim dan muslim rahmati Allah tabaraka wa taala. Namun dengan syarat mereka dilatih untuk berpuasa, syaratnya adalah tidak memberatkan, kemudian tidak membahayakan mereka. Ini syaratnya. Inilah pendapat dari jumhur ulama, dari mayoritas para ulama dari mazhab Hanafiyah, Hanabilah, Asy-Syafi'iyah dan seterusnya. Kemudian ini juga yang dipraktikkan oleh para sahabat dahulu. Para sahabat melatih anak-anak mereka untuk berpuasa ketika anak mereka sudah beranjak umur mumayyiz 7 tahun atau di bawahnya, ketika mereka sudah faham pembicaraan kita, nyambung dan seterusnya. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Ar-Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Fakunna nasumuhu ba'd." Dahulu kami ketika diwajibkan untuk berpuasa Asyura, kami pun berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni, dan kami menjadikan untuk mereka mainan-mainan dari bulu-bulu. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am, jika salah seorang dari mereka menangis untuk minta makan, a'tainahu dzaka, kami pun memberikan mereka mainan tersebut, hatta yakuna indal iftar, sampai mereka bisa menahan atau berpuasa sampai berbuka, yaitu sampai terbenamnya matahari. Kemudian dalam lafaz yang lain, wa nasna'u lahumul lu'bata minal 'ihni, dan kami pun membuat mainan dari wal-wal atau bulu untuk anak-anak kami. Fanadhhabu bihi ma'ana, mainan itu kami bawa. Fa idza sa'aluna at-ta'ama a'tainahum lu'bata tulhihim hatta yutimmu shawmahum. Ketika anak-anak itu minta
makanan, kami berikan mainan tersebut kepada mereka, sehingga mereka lupa dengan makanan sampai akhirnya mereka menyempurnakan puasa mereka. Ya. Nah, dari sini terdapat faedah bahwasanya ketika kita sedang melatih anak kita berpuasa yang belum balik, maka selayaknya kita menjadikan mereka ada mainan agar mereka lupa untuk minta makan dan seterusnya, lupa akan rasa hausnya, akan rasa laparnya karena asyik bermain. Di antara mainan yang harus kita perhatikan, mainan yang tentu tidak membahayakan dia, dan juga mainan yang tidak menjadikannya dia nantinya akan menjadi candu. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan suatu bab dalam kitabnya, dalam sahihnya, babu saumis sibyan, bab yang menjelaskan tentang bahwasanya para sahabat melatih puasanya, melatih anak-anak untuk berpuasa wajib. Kemudian beliau mengatakan, itu Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis atau perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa qala Umar radhiyallahu anhu linashwanin fi ramadhan wailak wa sibyanuna siyam fadarabah. Dan sahabat Umar berkata kepada seorang yang sedang mabuk, orang yang sedang mabuk ditemukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata, celaka kamu, anak-anak kami yang kecil saja berpuasa, lalu kenapa kamu tidak berpuasa? Fadarabahu, Umar pun memukul orang tersebut. Lihat bagaimana seorang pemimpin memperhatikan ibadah rakyatnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul orang yang tidak berpuasa, memukul orang yang sedang mabuk-mabukan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan perkara syarat yang ketiga ini, yaitu balik, adalah apakah anak kecil yang mumayyiz diberi pahala atas amal soleh yang mereka kerjakan? Maka jawabannya adalah anak kecil dicatat baginya pahala atas amal saleh yang dia lakukan. Anak kecil yang belum balik juga amal ibadah yang dia lakukan itu dicatat baginya pahala. Bahkan orang tuanya yang telah mendidiknya akan mendapatkan pahala juga dari amal saleh anaknya. Dalil akan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, rafa'at imra'atun sabiyan, ada seorang wanita yang membawa anaknya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita tersebut bertanya, ya Rasulullah, ali hadza hajjun, apakah sah enggak hajinya anak ini, anak yang saya bawa ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya sah, hajinya sah, amal solehnya sah, walaka ajrun, dan engkau juga punya pahala. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, berikan faedah hadis di atas, fihi hujjatun. Hadis di atas adalah sebagai dalil untuk pendapat Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama, anna hajjas sabiyyi mun'aqidun sahihun yusabu alaihi, bahwasanya hajinya orang yang anak kecil yang masih mumayyiz atau anak kecil yang belum mumayyiz juga itu sah dan diberi pahala. Sah dan diberi pahala. Kemudian juga Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, dia berkata, an Abil Aliyah Ar-Riyahi, dari seorang ulama yang bernama Abul Aliyah Ar-Riyahi, dia berkata, tuktabu lis-saghiri hasanatuhu wa la tuktabu alaihi sayyi'atuhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, anak kecil dicatat amal kebajikannya, amal-amal solehnya dicatat pahala juga.
Akan tetapi tidak dicatat untuknya kejelekan. Semua keburukan, kejelekan, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh anak-anak yang masih kecil, yang belum balik, itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Oleh karena itu, kita sebagai kedua orang tua yang mendidik anak-anak kita, ya, kita akan mendapatkan pahala amalan anak-anak kita yang telah kita didik. Amalan amal saleh anak yang kita didik, kita akan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, para muslim dan muslim rahmati Allah tabaraka wa taala, jadikanlah kita sebagai kedua orang tua, anak kita itu bisa baca Al-Fatihah dari kita. Dari kita sebagai kedua orang tua. Karena surah Al-Fatihah yang akan dia baca sampai seumur hidup, dia akan baca surah Al-Fatihah di sholatnya, di sholat wajib, di sholat sunnah, sehingga mengalir pahala-pahala. Dia juga berpahala dan kita juga berpahala. Kemudian juga kita mengajarkan huruf-huruf hijaiyah itu dari kita, dari kedua orang tua. Kemudian huruf-huruf yang A, B, C, D dan seterusnya itu juga kalau selayaknya dari orang tuanya. Ya, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu nanti anak-anak kita mengetahui ilmu agama, bisa membaca ilmu atau buku-buku yang mengandung ilmu agama. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian perkara yang keempat dalam masalah ini adalah jika seorang anak kecil itu balik di pertengahan bulan Ramadan, apakah dia wajib mengqadha hari-hari sebelum dia balik pada Ramadan tersebut? Misalnya dia baliknya di tanggal 10 Ramadan. Tanggal 10 Ramadan. Apakah dia wajib mengqadha tanggal 1 sampai 9 Ramadan tersebut ketika sudah baliknya? Maka jawabannya tidak. Ya, tidak wajib mengqadha. Ini kesepakatan para ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Jumhur ulama mengatakan demikian. Kemudian juga adanya ijma'. Ya, adanya ijma'. Yang kelima, jika seorang anak itu balik di pertengahan hari puasa Ramadan, misalnya dia baliknya di zuhur, ini biasanya balik untuk laki-laki. Untuk laki-laki balik mimpi basah misalnya, ketika tidur siang dia mimpi basah, berarti dia sudah balik pada saat itu di siang hari bulan Ramadan. Apakah dia wajib untuk imsak dan mengqadha hari tersebut? Maka para ulama mengatakan, jika seorang anak itu balik di pertengahan hari puasa Ramadan, sedangkan sebelumnya dia sudah makan minum, maka pada saat itu juga dia wajib untuk imsak. Anak yang balik di pertengahan hari Ramadan itu wajib untuk imsak. Mandi junub, sholat wajib, puasa pun dia wajib untuk imsak sampai tenggelam matahari, dan tidak wajib untuk mengqadha hari tersebut. Tidak wajib untuk mengqadha hari tersebut. Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan syarat yang ketiga, yaitu balik. Sekarang kita akan lanjutkan kembali syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah berakal. Di antara syarat seseorang diwajibkan berpuasa dan puasanya akan menjadi sah adalah jika orang tersebut berakal sehat. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Pena itu terangkat dari 3 golongan, tidak dicatat, maksudnya tidak dicatat baginya dosa-dosanya, enggak dicatat. Anin naimi hatta yastayqidha, yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia terbangun kembali. Wa anis sabi hatta yahtalima,
orang yang anak kecil sampai dia mimpi basah, balik. Wa 'anil majnuni hatta yaqila, dan juga orang yang gila sampai dia berakal. Jadi orang gila enggak wajib untuk berpuasa. Kalau seandainya dia berpuasa enggak sah puasanya karena tidak berakal. Dan ini juga sebagaimana ijma para ulama. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan syarat yang keempat ini, yaitu berakal, adalah yang pertama, hukum puasa orang-orang yang gila, atau puasa berkaitan dengan orang-orang yang gila. Yang pertama adalah hukum puasa orang gila. Tadi sudah kita sebutkan, orang gila enggak wajib untuk berpuasa dan tidak sah kalau dia emang berpuasa. Kemudian juga tidak wajib untuk kita perintahkan untuk berpuasa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia berkata, wa amal majnun alladhi rufi'a anhu al-qalam, adapun orang gila yang terangkat darinya pena, fala yasihhu syai'un min ibadati bi ittifaqil ulama, maka sebagaimana kesepakatan para ulama bahwa semua ibadah baginya tidak sah. Wala yasihhu minhu imanun wala kufrun, tidak juga iman dan kekufuran tidak sah. Kalau seandainya orang gila itu melakukan kesyirikan, kekafiran, itu enggak dicatat dosa, tidak dicatat dosa karena hilang akal. Ya. Kemudian juga yang kedua, jika orang gila itu telah sadar pada pertengahan hari puasa Ramadan, apakah dia wajib imsak untuk sisa hari tersebut? Misalnya ada orang gila sudah bertahun-tahun, kemudian tahun ini dia sembuh dari gilanya. Misalnya dia sembuh dari gilanya setelah zuhur, maka saat itu juga wajib untuk dia imsak, sebagaimana orang yang tadi anak kecil yang balik di pertengahan hari siang Ramadan misalnya. Ya, wajib untuk imsak sampai terbenamnya matahari. Kemudian juga yang selanjutnya adalah dia juga tidak wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan di masa gilanya, atau puasa di hari yang dia sadarkan diri. Ya, enggak wajib untuk mengqadhanya. Kemudian selanjutnya, seseorang telah berniat puasa di malam harinya. Ada seorang yang masih sehat, masih berakal, sehat. Kemudian dia berniat untuk puasa esok harinya. Kemudian setelah itu dia ditimpa gila, ya, dan dia tidak sadar kecuali setelah terbenamnya matahari. Bagaimanakah hukum puasa orang tersebut? Jadi dia makan sahur, ya, kemudian setelah sahurnya dia gila, waliyadzubillah, dia kena penyakit gila misalnya. Kemudian dia tidak sadarkan diri, ya, dari gilanya sampai terbenamnya matahari. Dia sadar waktu isya atau waktu maghrib. Ya, dia sadarnya setelah maghrib, ketika orang berbuka puasa dia baru sadar misalnya. Apakah puasa orang tersebut sah? Ya, maka tentu puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena hilangnya syarat tadi, berakal. Dia tidak berakal. Ya, jadi suatu hari penuh dia tidak berakal, tidak dikatakan sah puasanya. Dalilnya dalil yang sama, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya adalah seseorang berpuasa kemudian dia ditimpa gila, apakah dia diwajibkan mengqadha puasa tersebut? Ya. Seseorang berpuasa kemudian dia ditimpa gila, maka dia tidak wajib mengqadha puasa tersebut.
Ya, dia puasa, kemudian di zuhur ya dia gila. Maka hari tersebut, ya hari dia gila tersebut, sedangkan dia berpuasa tadi, itu tidak wajib untuk mengqadha'nya ketika dia sudah sadar nanti. Ya, tidak wajib untuk mengqadha'nya. Kemudian di antara berkaitan dengan gila ini adalah al-'atah. Al-'atah. Al-'atah ini apa? Al-'atah ini adalah nuqsanul aqli min ghairi junun au dahash. Kurangnya akal bukan karena gila. Kurangnya akal bukan karena gila. Secara istilah, al-'atah itu adalah afatun nasyi'atun 'anidz dzati tujibu khalalan fil aqli. Sebuah penyakit yang menimpa kepribadian seseorang sehingga mengakibatkan adanya gangguan pada akalnya. Fayasiru sahibuhu mukhtalit al-aqli fayushbihu ba'du kalami kalam al-uqala wa ba'duhu kalam al-majanin. Terkadang pembicaraannya seperti pembicaraan orang berakal, terkadang juga seperti pembicaraan orang gila, berarti setengah-setengah. Ya, ini yang gilanya setengah-setengah. Bagaimana hukum puasa orang yang tertimpa seperti ini? Ya, maka orang yang tertimpa penyakit seperti ini, yang gilanya setengah, ya kadang dia pembicaraannya seperti pembicaraan orang berakal dan kadang tidak, ya, maka dia tidak wajib berpuasa dan juga tidak wajib mengqadha puasanya. Dalilnya sama, ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Diangkat pena dari 3 orang. Disebutkan di situ anil ma'tuh, dari orang yang atah, yang setengah-setengah akalnya sampai dia sadar kembali. Ya, jadi dia enggak wajib qadha dan tidak wajib berpuasa. Kemudian di antara bentuk gila yang ketiga adalah, atau bentuk hilang akal yang ketiga adalah al-kharif. Al-kharif. Al-kharif itu adalah hilangnya akal karena sudah berumur tua, pikun. Orang yang pikun. Di antara yang berkaitan dengan hal ini adalah hukum puasa orang yang tertimpa al-kharif, pikun. Apa hukum puasanya? Jadi orang yang tertimpa pikun tidak wajib puasa dan tidak wajib qadha. Ya, ini pendapat yang dimiliki oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullah taala. Dalilnya sama di atas. Ya. Bahwasanya terangkat 3 pena. Nah, sisi pendalilannya adalah bahwa orang yang tua selama ingatannya hilang, yaitu pikun, maka dia disamakan seperti orang yang ditimpa al-'atah atau kegilaan. Ya, sama-sama hilang akal. Oleh karena itu mereka tidak wajib untuk berpuasa dan mengqadha'nya. Kemudian juga kata Syekh di sini wala it'amun badalah, dan juga orang pikun enggak wajib bayar fidyah. Orang pikun enggak wajib bayar fidyah. Sebenarnya perkataan ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dan kitabnya Syarhul Mumti'. Kemudian juga orang tua yang sudah pikun itu juga seperti orang yang belum mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz. Ya, hilang ingatannya, enggak kenal anaknya, enggak kenal cucunya apalagi. Ya, anak sendiri aja enggak kenal apalagi yang lain. Jadi sudah hilang ingatannya. Ya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjut besok, ya besok sore insyaallah. Masih tentang syarat yang keempat, yaitu berakal. Kita akan bahas nanti bagaimana hukum puasa orang yang pingsan. Ya, pingsannya sedang hari, ada yang pingsan full, ada yang pingsannya puasa terus pingsan, sadar lagi. Bagaimana hukum puasa mereka? Insyaallah kita akan bahas besok sore insyaallah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.